Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis Majid dari kelas MA Konsentrasi MSDM A1 dengan mata kuliah Hubungan Industrial dan Hukum Perburuhan. Di sini saya akan mempresentasikan materi solusi perselisihan hubungan industrial. Apa itu hubungan industrial? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1 angka 16 mengartikan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi, barang dan atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perselisihan hubungan industrial mencuat karena adanya perbedaan pendapat yang berujung pertentangan, baik itu dialami pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan buruh atau pekerja, maupun antara sesama serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan yang sama. Maksudnya, perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Berikutnya ada tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, ada perundingan bipartit, yaitu perundingan yang dilakukan antara pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan serikat buruh. Jika tidak menemukan kata sepakat, para pihak yang berselisih akan melanjutkan perundingan tripartit. Sedangkan jika kedua belah pihak menyepakatinya, maka dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial di mana perusahaan berada. Ada beberapa tahap penyelesaian bipartit sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama, apabila perundingan bipartit mencapai kata sepakat, maka akan dibuat suatu perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Yang kedua, perjanjian itu wajib dicatatkan di pengadilan setempat. Yang ketiga, perjanjian tersebut akan dibuatkan akte bukti pendaftaran. Yang keempat, apabila perjanjian yang telah dicatatkan tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Yang kelima, apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah berunding tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka bipartit dianggap gagal. Yang kedua, ada perundingan tripartit. Perundingan yang dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha di mana melibatkan fasilitator, yakni pihak ketiga. Tahap perundingan tripartit sebagai berikut. Yang pertama ada mediasi. Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin satu ataupun lebih. Biasanya melibatkan mediator dari pihak Departemen Ketenagakerjaan. Apabila dalam tahapan ini para pihak memperoleh kata sepakat, maka dituangkan dalam perjanjian bersama dan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial setempat. Berikutnya ada tahap mediasi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama, apabila tercapai kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian yang disetujui oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator yang selanjutnya didaftarkan di pengadilan setempat untuk mendapatkan akte bukti pendaftaran. Yang kedua, apabila perjanjian yang telah didaftarkan tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Yang ketiga, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis dan para pihak harus memberikan jawaban, dan jika para pihak yang tidak memberikan jawaban, maka akan dianggap menolak. Yang keempat, apabila anjuran ditolak oleh salah satu pihak,
maka salah satu pihak tersebut dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan tersebut di pengadilan setempat. Yang kedua ada konsiliasi. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan penengahnya seorang konsiliator. Konsiliator akan berusaha mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari salah satu pihak tidak sepakat, maka konsiliator akan membuat anjuran untuk didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial setempat. Berikut ada prosedur konsiliasi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama, para pihak mengajukan permintaan tertulis kepada konsiliator yang ditunjukkan dan disepakati bersama. Yang kedua, konsiliator diperbolehkan memanggil saksi untuk hadir dalam sidang guna dimintai keterangannya. Yang ketiga, konsiliator wajib merahasiakan semua keterangan yang didapat dari siapapun. Yang keempat, apabila terjadi kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian yang disetujui dari pihak dan disaksikan oleh konsiliator yang selanjutnya. Akan didaftarkan di pengadilan setempat. Yang kelima, apabila tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak harus memberikan jawaban tertulis kepada konsiliator, baik menyetujui maupun menolak. Dan pihak yang tidak memberikan jawaban, maka dianggap menolak. Yang ketiga ada arbitrase, merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan hubungan industrial. Jalan yang ditempuh yakni dengan membuat kesepakatan tertulis berisi pernyataan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial kepada para arbiter. Dalam putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat para pihak yang berselisih. Berikutnya ada prosedur arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama, penyelesaian arbitrase diawali dengan upaya damai. Yang kedua, apabila upaya damai tercapai, maka arbiter wajib membuat akte yang disetujui para pihak dan akte tersebut didaftarkan di pengadilan setempat guna mendapat akte bukti pendaftaran. Yang ketiga, apabila upaya damai gagal, arbiter meneruskannya ke sidang arbitrase. Yang keempat, putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan umum. Yang kelima, putusan arbitrase berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang berselisih serta bersifat final. Berikutnya yang ketiga ada pengadilan hubungan industrial atau PHI. Para pihak yang tidak menyetujui dan menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator maka melanjutkan perselisihan dengan pengajuan gugatan ke PHI. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan di Indonesia, PHI memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan pemutusan perkara lain. Antara lain, pada tingkat pertama tentang perselisihan hak, yang kedua pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan, yang ketiga pada tingkat pertama terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang keempat pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan serikat pekerja atau buruh yang terjadi dalam suatu perusahaan. Jadi kesimpulannya, para pekerja dapat melakukan upaya hukum terkait dengan pemutusan hubungan kerjanya guna terselesainya masalah tersebut. Apabila pihak pengusaha tidak dapat memberikan hak-hak pekerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka pihak pekerja dapat melakukan upaya hukum melalui beberapa macam perundingan antara lain. Yang pertama, perundingan bipartit, meliputi mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta di pengadilan hubungan industrial. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.